aku tetap nggak terima dan nggak sepakat dengan apa yang diputuskan oleh ulama-ulama di MUI di bidang ini ya. Ya ceritanya Amerika mau bikin kedamaian lah. Tapi 31 Januari kemarin ada lagi di pemukiman dan juga pengungsian. Setidaknya 31 warga Palestina tewas, termasuk 6 anak-anak. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan Anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 22 Januari 2026, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyertai Board of Peace dalam satu pertemuan antarabangsa di Davos, Switzerland sebagai usaha menyumbang kepada keamanan global. Penyertaan ini didorong oleh hasrat Indonesia untuk memainkan peranan aktif dalam usaha gencatan senjata, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan sokongan terhadap penyelesaian dua negara bagi Palestina. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia berusaha memperkukuh peranan diplomatiknya demi mewujudkan keamanan yang berpanjangan dan keadilan sejagat. Baik, kalau dilihat usaha ini seakan-akan dapat mendamaikan konflik kedua buah negara, yaitu Israel dan Palestina. Tapi persoalannya, adakah penyertaan Indonesia di dalam Peace of Board mampu mengamankan Israel dan Palestina? Dikala kini kita masih mendengar dan melihat aksi pembantaian Israel terhadap warga Palestina. Dikala kita tahu, Amerika Syarikat adalah negara sekutu menyokong pembentukan Israel dan mensuplai dana dan senjata ke Israel sejak dulu. Dikala kita sadar Amerika dan Israel adalah negara yang memiliki kuasa veto. Coba korang fikirkan sejenak, boleh atau tak? Baik, di video kali ini kita akan melihat beberapa pandangan warga Indonesia ketika Presiden Indonesia, Pak Prabowo sah menyertai Board of Peace di Davos, Switzerland pada 22 Januari baru-baru ini. Dan apa pula kata Ustaz Felix Siao terhadap Prabowo Subianto? Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go! Penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang ya setelah Indonesia gabung Board of Peace. Keren! Presiden Prabowo bilang kalau penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang setelah Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Presiden juga siap mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik bersama Israel. Mantap Pak! Wow. Pertanyaannya sekarang, berkurang menurut siapa? Karena Gaza hari ini, bom masih jatuh, roket-roket masih menyerang, anak-anak masih banyak yang meninggal. Israel sampai hari ini masih menyerang Gaza, padahal mereka sudah masuk Board of Peace yang katanya Dewan Perdamaian. Ironis ya, perdamaian hanya di atas kertas, tapi di lapangan kematian tetap berjalan. Dan Indonesia ikut masuk ke dalamnya. Presiden Prabowo menjual wajah Indonesia sebagai bunker moral dalam transaksi yang bernama Board of Peace. Belum pernah ada presiden yang senaif ini. Penolakan terhadap realitas, ketakutan dan paranoia, ketidakmampuan untuk melihat situasi yang nyata karena terlalu fokus untuk melindungi diri sendiri. Kabar buruknya, ternyata negeriku pro-Zionis. Kabar baiknya, hisab Allah itu masing-masing. Mungkin aku bukan orang yang suci tanpa dosa, tapi setidaknya aku tidak pernah berhenti belajar untuk terus bersuara tentang Palestina. Karena kelak, kita akan dihisap atas apa yang kita lakukan dan kepada siapa kita memilih untuk berpihak. Slow aja, pahala itu urusan Allah. Tapi mencegah kemungkaran itu urusan kita. Aku hanya mengingatkan engkau, wahai pemimpinku. Yang nyebar Prabowo ngakuin Israel itu bukan cari kebenaran, itu cari bahan buat fitnah. Ada yang sengaja jual narasi Prabowo mengakui Israel, seolah-olah itu fakta besar. Padahal itu hasil potongan video yang dipelintir biar orang emosi. Kalau kamu masih percaya mentah-mentah, berarti kamu bukan kritis. Kamu masih jadi target propaganda. Prabowo nggak pernah bilang, ayo akui Israel sekarang. Yang beliau bilang jelas, kalau Palestina merdeka, baru ada ruang hubungan dua negara. Itu posisi diplomasi, bukan dukungan penjajahan. Masalahnya sekarang, ada yang nggak peduli Palestina merdeka atau enggak. Mereka cuma peduli satu hal, gimana caranya menjatuhkan lawan pakai isu paling sensitif. Ini yang paling rendah, bawa-bawa penderitaan rakyat Palestina untuk kepentingan konten dan politik receh. Kalau kamu bela Palestina, harusnya kamu bela kebenaran juga. Bukan ikut nyebar fitnah cuma karena benci sama orang tertentu. Jadi saya tantang, yang nyebar narasi itu, coba tunjukin omongan utuhnya. Bukan cuma potongan yang cocok sama dendam kalian. Karena yang bikin rusak negara itu bukan beda pilihan, tapi budaya fitnah yang dibanggain. Kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara
yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Spanyol tolak Dewan Perdamaian buatan Trump yang baru-baru ini disetujui oleh Indonesia dan dimasuki oleh Indonesia. Alasan dari Spanyol sangat masuk akal untuk menolak ini karena Palestina tidak dilibatkan. Ini melangkahi PBB dan mereka lebih memilih prinsip multilateralisme. Jadi diplomasi bersama banyak negara daripada ngikutin Amerika Serikat. Ini jadi sorotan bagaimana Indonesia juga bisa tergabung dalam Dewan Perdamaian ini. Sampai ada berita bahwa Indonesia harus mengucurkan dana triliunan rupiah untuk bisa bergabung. Padahal di dalamnya itu ada Israel. Sedangkan bagi Spanyol dan negara Uni Eropa lainnya, malah Palestina tidak dilibatkan. Makanya mereka nggak ikut dan menolak Dewan Perdamaian milik Trump. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah, yang masuk di dalam Dewan Perdamaian itu adalah negara-negara Arab loh. Bagi Spanyol khususnya yang menolak, mereka merasa Palestina harus dilibatkan dalam pembahasannya. Bahkan Jerman dan negara Uni Eropa lainnya juga ragu untuk bergabung. Pokoknya Dewan Perdamaian yang diluncurkan oleh Trump ini, kabarnya untuk misi menangani rekonstruksi pasca konflik di Gaza dan krisis global lainnya. Kalau kamu nggak setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo soal kemungkinan membuka hubungan dengan Israel, kamu nggak sendiri. Tapi sebelum buru-buru menolak, penting untuk tahu tentang satu hal. Saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution. Kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Ada keuntungan besar yang bisa didapat Palestina kalau two-state solution benar-benar diterapkan. Yuk kita bahas. Selama puluhan tahun, dunia bicara soal perdamaian di Timur Tengah, tapi nggak ada yang benar-benar mau menyelesaikannya. Karena bagi sebagian negara besar, konflik justru menguntungkan. Two-state solution bisa jadi mimpi buruk, bukan untuk Palestina, tapi untuk mereka yang diuntungkan dari perang. Coba kita pikir, kalau Palestina merdeka dan diakui secara sah, lalu punya pemerintahan sendiri yang stabil, apa masih ada alasan untuk menjual senjata, memperkeruh isu agama, dan menciptakan proxy war? Konflik yang selama ini dijadikan alasan untuk perang dan bisnis senjata akan hilang. Kelompok radikal pun akan kehilangan alasan dan dukungan untuk melanjutkan kekerasan karena akar konflik sudah diselesaikan secara politik dan hukum internasional. Dan kalau Timur Tengah tenang, dunia juga ikut tenang. Kamu mungkin gak setuju dengan semua yang udah aku sampaikan. Dan itu gak masalah. Tapi kalau kamu melihat sudut pandang ini, kamu akan paham kenapa two-state solution bisa jadi solusi untuk mengakhiri siklus konflik yang kemungkinan selama ini dimanfaatkan oleh banyak pihak. Kadang, sedikit ngerti strategi di balik politik, itu lebih penting daripada ikut arus emosi yang dibentuk media. Israel nyerang Gaza lagi padahal udah dibentuk tuh Board of Peace. Dan Israel juga udah gabung. Tetap aja ada serangan ke Gaza. Kalian udah denger kan Board of Peace yang kemarin juga didukung sama Presiden Prabowo. Yang nggak tahu apa itu tuh adalah forum diplomatik bentukan Amerika Serikat yang katanya untuk mendorong stabilisasi atas konflik dan juga gencatan senjata. Ya ceritanya Amerika mau bikin kedamaian lah. Tapi 31 Januari kemarin ada lagi di pemukiman dan juga pengungsian. Setidaknya 31 warga Palestina tewas, termasuk 6 anak-anak. Dan menurut Al Jazeera, serangan ini terjadi di wilayah yang tidak seharusnya. Dan menurut Al Jazeera, serangan ini masuk ke zona yang sebenarnya zona gencatan senjata atau tidak boleh dibom. Lagi-lagi, El bilang ini serangan balik untuk Hamas karena ya mereka udah nggak punya juga alasan lain. Prabowo katanya bela Israel, tapi kenapa sekarang NU, Muhammadiyah, sama MUI ngedukung Prabowo semua lo bayangin? Wajar rakyat marah, Gaza masih diserang, anak-anak masih jadi korban, terus tiba-tiba Indonesia masuk jadi board office buatan Trump. Belum lagi soal iuran 17 triliun buat masuk jadi anggota BOP bikinan Trump ini, akhirnya rakyat makin meledak. Tapi ada dua hal yang nggak pernah dibahas sama media kita. Pertama, kenapa tokoh-tokoh besar di Indonesia justru mendukung langkah Prabowo semua? Contoh, Dino Patijala yang bilang kalau opsi ini paling realistis. Ada juga Alwi Shihab yang bilang kalau two-state solution itu harga mati. Terus Yusuf Wanandi yang bilang kalau publik itu perlu pencerahan, bukan emosi. Kenapa tokoh-tokoh senior ini justru mendukung langkah Prabowo masuk board of peace sama two-state solution? Terus yang kedua, soal iuran 17 triliun yang harus dibayar Indonesia buat jadi anggota board of peace. Kenapa nggak ada yang viralin kalau ini ternyata cuma opsi atau pilihan doang alias kagak wajib? Dan yang menariknya, penjelasan Prabowo itu justru bukan soal jadi anggota board of peace-nya,
Tapi lebih ke tujuan kalau Palestina nggak capai merdeka ya Indonesia keluar. Kalau ini emang ngedukung Israel, kenapa pasang klausur keluar? Coba gue tanya. Gue cuma menambahin aja biar kita bisa dapat konteks utuhnya. Soalnya media sekarang tuh cuma setengah-setengah kalau kasih info. Kita boleh marah, kita boleh curiga, tapi jangan sampai emosi kita bikin kehilangan satu hal, yaitu akal sehat. Memalukan. Board of Peace beberapa hari setelah diumumkan dan ditandatangani langsung direspon oleh Israel dan Netanyahu dengan sebuah fenomena yang merendahkan dan menghinakan seluruh peserta Board of Peace termasuk Indonesia. עכשיו אנחנו מתמקדים בהשלמת שתי המשימות הנותרות, פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה מנשק וממנהרות. כפי שאני סיכמתי עם הנשיא טראמפ, אתם שמעתם את זה הרבה פעמים, גם ממנו, גם ממני. יש רק שתי אפשרויות. או שזה יעשה בדרך הקלה, או שזה יעשה בדרך הקשה. אבל בכל מקרה, זה יקרה. אני שומע גם עכשיו את האמירות שנאפשר את שיקום עזה לפני הפירוז. זה לא יקרה. אני שומע שנכניס חיילים טורקים וחיילים קטרים לעזה. גם זה לא יקרה. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. אני חושב שכולכם יודעים שמי שעצר הקמת מדינה פלסטינית שוב ושוב זה אני, יחד עם חבריי בממשלות שעמדתי בראשן. גם היום וגם מחר לא נאפשר זאת. ישראל תשלוט ביטחונית בכל המרחב מהירדן ועד הים, וזה נכון גם לגבי רצועת עזה. Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Pertanyaannya, Presiden Prabowo apakah tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui duduk permasalahan sebenarnya sehingga ikut dalam Board of Peace? Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, terkhusus juga orang-orang Muslim dan orang-orang yang masih punya akal yang selama ini melihat fakta-fakta ini untuk terus-menerus berbicara bahwa ini adalah suatu penjajahan gaya baru dan sekarang Indonesia termasuk di dalamnya. Teman-teman sekalian, jarang banget yang tahu bahwa setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945, sebenarnya Belanda datang lagi pada 1946 dibantu oleh Inggris. Mereka rapat terus kemudian memutuskan bahwasanya Belanda masih ada hak atas wilayah jajahannya di Indonesia. Dan akhirnya mereka dengan segenap perjanjian Linggarjati, Renville, kemudian lanjutannya pengen membatasi wilayah Republik Indonesia cuma sekedar Sumatera, Jawa, dan Bali. Sementara yang lainnya tetap daerah jajahan Belanda. Artinya mereka pengen banget untuk ngelanjutin penjajahannya pasca daripada Perang Dunia Kedua melalui sebuah yang dinamakan dengan zaman sekarang dikenal Board of Peace. Jadi teman-teman tahu Board of Peace sama aja sekelompok orang-orang kayak Amerika yang sebenarnya menjadi sponsor daripada Israel dalam kejahatan perangnya, dalam genosida, dalam penjajahan dan dalam pembunuhan dipimpin oleh Inggris. Lalu kemudian ada juga Israel di sana, troublemakernya ada di sana, ngatur-ngatur Gaza, ngatur-ngatur orang-orang Palestina tanpa justru ada wakil daripada orang-orang Palestinanya. Kita sebut apa? Kita sebutnya dengan penjajahan, dan Indonesia sudah pernah melalui itu. Bayangin kalau seandainya pada saat kita sudah merdeka, terus kemudian Belanda didukung oleh Inggris datang lagi ke Indonesia untuk mau ngatur-ngatur, emang kita mau? Tentu tidak. Dan kita sudah buktiin itu lewat sejarah. Tapi sekarang justru Indonesia ikut-ikutan masuk dalam Board of Peace untuk mengatur negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, ada juga Israel di sana untuk melaksanakan kolonialisme gaya baru, penjajahan gaya baru lewat yang namanya Board of Peace. Kita cuma mengingatkan aja bahwasanya Presiden Prabowo harusnya tetap taat pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa isinya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pertanyaannya, kita udah tahu penjajahan sudah terjadi, bahkan genosida terjadi, dan masih terus berlangsung sampai dengan sekarang di Palestina, terkhusus di Gaza. Pertanyaannya, Presiden Prabowo apakah tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya sehingga ikut dalam Board of Peace? Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, terkhusus juga orang-orang Muslim dan orang-orang yang masih punya akal yang selama ini melihat fakta-fakta ini, untuk terus-menerus berbicara bahwa ini adalah suatu penjajahan gaya baru dan sekarang Indonesia termasuk di dalamnya. Gaza dibom lagi, baru saja dibom pada tanggal 31 Januari tahun 2026, sementara Indonesia bergabung di dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Indonesia ikut iuran di dalam Dewan Perdamaian ini. Dan perdamaian seperti apa yang diharapkan? Sementara baru saja kemarin, ketika video ini dibuat kemarin, Gaza baru saja dibom. Perdamaian seperti apa yang diharapkan? Dan menjadi pertanyaan juga, apakah sebenarnya konsekuensi nyata dan jelas bagi Israel yang telah melakukan berbagai macam serangan genosida terhadap Palestina? Teman-teman, dan menjadi sebuah pertanyaan juga, kenapa sebenarnya Indonesia bergabung di dalam Dewan Perdamaian ini? Apakah memang ada perdamaian di dalamnya? Dan kemudian disampaikan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara ketika Israel mau mengakui Palestina. Dan menjadi pertanyaan terakhir dari aku di video ini adalah, apakah teman-teman sebagai warga negara Indonesia mau mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat? Jadi begitulah beberapa pandangan warga Indonesia setelah Indonesia sah menjadi anggota Board of Peace. Dari beberapa klip video tadi, ada yang setuju, ada juga yang tak setuju. Dari apa yang korang dengar tadi, cuba tuliskan pandangan korang. Baik, di sini apa yang nak kami simpulkan adalah berdasarkan pandangan dan hanya melalui penelitian rapi kami sahaja. Yang mana usaha ini sebenarnya kalau dilihat adalah satu bentuk perangkap yang cuba dibuat Amerika dan Israel yang membawa narasi perdamaian dan gencatan senjata. Sedangkan di lapangan ketiga ini, Israel tanpa henti menyerang Palestin. Tiap kali gencatan senjata, Israel tetap jelancarkan serangan. Mereka melanggar gencatan yang mereka sendiri persetujui. Bukan sekali, tapi sudah berpuluh kali rasanya. Jadi usaha baik Prabowo menyertai Board of Peace di belakang Israel dan Amerika untuk mengamankan kedua negara ini, pada hemat kami hanya satu tindakan yang sia-sia. Kita buat apapun, mereka takkan tunduk pada peraturan dan usaha mereka untuk terus membantai Palestin dengan penuh kesombongan demi mencapai matlamat sebenar mereka. Bahkan, usaha ini sebenarnya akan mengeratkan lagi hubungan diplomatik Indonesia dan Israel yang bakal menyukarkan lagi Indonesia untuk bersuara lantang menentang keganasan Israel. Sebab apa? Sebab yang saya dah kata tadi, Amerika dan Israel memiliki kuasa veto, yang mana tiada siapapun yang mereka benarkan untuk menghalang impian mereka. Atau, apakah Prabowo dah tahu awal hal ini, tapi mungkin demi kelangsungan saku dan rakyatnya, maka terkorbanlah sebuah jihad fisabilillah yang seharusnya dipertahankan. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Rasanya korang sendiri pun boleh fikir. Ini hanya sekadar pandangan pribadi kami di Tukang React. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.